Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairu halqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Yang terhormat Ustadz Miski selaku dosen pengampu ulumul hadis jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Saya Aska Syauki Robani, kelas ilmu Al-Quran dan tafsir C, ingin menjelaskan sedikit mengenai tentang metode syarah hadis serta metode cara memahami suatu hadis. Kita berbicara metode syarah hadis terlebih dahulu. Metode syarah hadis itu apa sih? Kita perinci kata-katanya. Metode itu berasal dari kata bahasa Inggris yang diadopsi oleh Indonesia, yang berarti metode itu adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Itu yang dinamakan metode. Sedangkan syarah adalah lafadz yang diambil dari bahasa Arab, dari kata syarraha yusyarrihu syarhan. Ia memiliki arti menjelaskan, menguraikan, atau mengemukakan sesuatu. Itu yang dinamakan syarah. Ada juga yang mengatakan syarah itu seperti tausyih, catatan kaki, ataupun taklek, catatan yang ada pada sesuatu. Begitu juga tafsir. Akan tetapi tafsir itu biasanya dinisbatkan kepada sesuatu yang menjelaskan terhadap Al-Quranul Azim. Seperti itu syarah. Syarah intinya itu mengemukakan atau menjelaskan atau menguraikan sesuatu. Ketika kita gabungkan metode syarah hadis, maka yang terbesit atau dapat kita simpulkan adalah metode syarah hadis itu adalah tata cara yang teratur saat melakukan atau usaha menjelaskan dan menguraikan suatu matan hadis. Seperti itu. Jadi suatu cara yang telah tersusun dan terpikirkan matang-matang untuk menjelaskan sebuah matan hadis. Seperti itu. Karena apa kita harus mengetahui metode syarah hadis? Karena kita ketahui bersama bahwasanya ulama banyak sekali memiliki karya syarah hadis, kitab-kitab yang mensyarahi hadis. Ketika kita ingin mempermudah memahami isi kitab tersebut, seyogyanya kita mengetahui metode apa yang digunakan ulama tersebut ketika mensyarahi hadis, agar kita lebih mudah menangkap apa maksud ulama tersebut mensyarahi hadis seperti ini, dan seperti itu. Langsung saja mengenai tentang klasifikasi metode pensyarahan hadis. Klasifikasi metode pensyarahan hadis, ulama pun berbeda pendapat tentang atau mengklasifikasikan metode syarah hadis yang digunakan ulama dalam mensyarahi hadis. Kami akan membahas klasifikasi menurut Muhammad Al-Fatih Suryadilaga yang ditambahi oleh Ulin Ni'ma Masruri, yang mengatakan bahwasanya metode syarah hadis itu ada 4. Yang pertama tahlili, yang kedua ijmali, dan yang ketiga muqarron, serta keempat ditambahi maudhu'i. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Metode tahlili. Apa sih tahlili itu? Tahlili itu dari lafadz bahasa Arab yang berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan, yang berarti menguraikan. Akan tetapi metode tahlili yang dimaksud di sini itu adalah menjelaskan mana hadis secara berurutan dengan mengikuti sistematika buku induk hadis yang disyarahi. Contoh Fathul Bari. Fathul Bari, kalau menurut kami yang pernah saya baca itu, beliau mensyarahi Sahih Bukhari dengan menginduk sistematikanya dengan Sahih Bukhari. Jadi itu mungkin salah satu contoh kitab syarah hadis yang menggunakan metode tahlili. Biasanya metode ini itu dimulai dengan penjelasan mengenai kalimat per kalimat, kata per kata, dan hadis demi hadis secara berurutan.
Uraian ini bisa saja menyangkut aspek asbabul wurud, kosakata, konotasi kalimat, terus ada pendapat-pendapat ulama yang membahas tentang hadis itu, ataupun mengemukakan hadis yang ada hubungannya dengan hadis yang disyarahi tersebut. Mungkin lebih rincinya, ciri-ciri metode tahlili itu yang pertama adalah musonef mencari hadis itu dengan pola penjelasan makna yang terkandung di dalam hadis secara komprehensif. Jadi penjelasannya itu komprehensif dan menyeluruh. Seperti itu. Yang kedua, hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan, serta tidak terlewat juga asbabul wurudnya. Biasanya kalau hadis ada asbabul wurudnya, metode tahlili itu ketika musonef menggunakan metode tahlili, beliau menyisipkan asbabul wurud mengenai hadis tersebut. Contoh ketika seumpama ada lafaz idza tawaddu'a, itu dibahas idza tawaddu'a ini maksudnya gimana. Terus habis itu al-qatilu wal maktul, al-qatil itu yang seperti apa, wal maktul, al-maktul itu seperti apa, itu dibahas secara rinci baik kata per katanya di metode tahlili seperti itu. Yang ketiga, diuraikan pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan sebelumnya. Jadi ketika ada ulama atau ulama yang berpendapat atau yang mensyarahi hadis ini demikian, itu dicantumkan juga di dalam metode tahlili, sehingga pembahasannya itu lebih banyak di dalam metode tahlili. Yang keempat, menguraikan hubungan antara hadis ini dengan hadis yang lain kalau ada hubungannya seperti itu. Dan yang kelima itu dalam mensyarah hadis diwarnai dengan kecenderungan pensyarah terhadap mazhab tertentu. Semisal ulama yang mensyarah hadis itu fannya di dalam bidang ilmu fikih, biasanya syarah hadis tersebut coraknya lebih ke hukum atau syariah seperti itu. Baik, sedangkan metode selanjutnya adalah metode ijmali. Itu tadi penjelasan metode tahlili. Sekarang ijmali. Metode ijmali itu seperti apa? Metode ijmali ini digunakan oleh musonef atau ulama mensyarahi hadis itu dengan menjelaskan hadis-hadis Nabi sesuai dengan urutan yang ada dalam kutubus sittah secara ringkas, tapi dapat memamparkan makna yang ada di dalam hadis tersebut dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Itu pengertian atau secara global mengenai tentang metode ijmali. Jadi metode ijmali ini mensyarahi hadis dengan bersifat global. Jadi penjelasannya umum, ringkas, tapi tidak menafikan ia tidak menjelaskan semuanya. Bahkan ia juga menjelaskan semuanya, akan tetapi sifatnya umum dan ringkas seperti itu. Metode ini sifat pensyarahannya atau bentuk pensyarahannya itu hampir sama dengan tahlili, akan tetapi bedanya hanya di penjelasan, uraian penjelasan. Metode tahlili itu lebih terperinci, pembahasannya luas, akan tetapi ijmali itu global, singkat, dan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah, tidak panjang lebar seperti di dalam syarah yang menggunakan metode tahlili. Adapun ciri-ciri yang dapat kita ketahui mengenai kitab syarah yang menggunakan metode ijmali, itu yang pertama adalah pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Jadi biasanya ketika hadis dikemukakan beres jeret, itu musonef tidak memperinci ini lafaz ini maksudnya ini lafaz ini maksudnya ini, akan tetapi langsung dijelaskan secara global. Jeret maksudnya hadis ini itu ini loh, seperti itu. Yang kedua, penjelasannya umum seperti saya katakan tadi, sering saya singgung, penjelasannya umum dan sangat ringkas. Itu yang bisa kita ketahui. Jadi yang pertama itu penjelasannya itu tidak terperinci, jadi mengumpulkan hadis terus ini penjelasannya hadis ini gitu. Yang kedua, penjelasannya itu
umum dan sangat ringkas. Itu mungkin yang kita bisa tandai atau kita bisa oh ini kalau syarah hadis modelnya kayak gini berarti dengan penjelasan yang sangat ringkas, umum, terus seperti itu menjelaskan awal sampai akhir. Itu mungkin kita bisa saja oh ini metodenya metode ijmali seperti itu. Adapun metode syarah hadis yang dilakukan musonef untuk mensyarahi atau dilakukan ulama mencari hadis yang lainnya adalah metode muqaron. Metode muqaron ini adalah memahami hadis dengan dua cara, yakni membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama ataupun mirip di dalam kasus yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, membandingkan pendapat ulama yang kedua, membandingkan hadis yang beda teksnya akan tetapi di dalam satu kasus yang sama. Tadi yang pertama sama-sama teksnya di dalam kasus yang sama. Yang kedua, membandingkan teksnya beda, hadis yang teksnya beda dengan di dalam satu kasus yang sama. Itu serta menjelaskan, mohon maaf ada yang kelewatan, serta menjelaskan atau membandingkan pendapat ulama syarah dalam mensyarahi hadis. Ulama ini mensyarahi hadis seperti ini. Oh, ulama ini mensyarahi hadis seperti ini. Itu di dalam kitab yang menggunakan metode muqaron itu disatukan. Itu maksudnya dimasukkan ke kitabnya seperti itu. Sehingga ya kitab tersebut bisa dikatakan menggunakan metode muqaron. Dengan demikian kita dapat ketahui ketika kitab syarah atau kitab syarah hadis yang menggunakan metode muqaron ini cakupannya sangat luas, karena tidak hanya membandingkan hadis satu dengan hadis yang lain, tapi juga mengemukakan pendapat-pendapat ulama yang memahami hadis tersebut. Jadi beliau juga banyak sekali ketika mengarang dengan menggunakan metode muqaron ini. Beliau harus memasukkan pendapat-pendapat ulama yang berbicara mengenai tentang hadis tersebut. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama, membandingkan analisis baik itu dari segi redaksi hadis, periwayatannya serta kandungan maknanya. Jadi di dalam kitab tersebut ada pembandingan, oh analisisnya ulama ini seperti ini, analisnya ulama ini seperti ini. Oh periwayatannya berbeda-beda, seperti itu. Yang kedua, membahas perbandingan hal tersebut, membahas perbandingan yang awal tadi. Jadi, oh ini perbandingannya itu di sini loh. Oh, kesimpulannya kayak gini berarti, seperti itu. Ketika menggunakan metode muqaron. Itu yang muqaron. Terus yang metode terakhir menurut tadi siapa namanya, ya Allah, Ulin Nikman Masruri, itu metode yang terakhir adalah metode maudhu'i, yakni tematik. Seperti ilmu-ilmu tafsir lainnya yang menggunakan metode maudhu'i. Jadi syarah hadis ini, ketika ada syarah hadis dengan menggunakan menyantumkan tema-tema tertentu dan baru memasukkan hadis di dalamnya, hadis yang berkenaan dengan tema tersebut, itu dinamakan kitab syarah yang menggunakan metode maudhu'i, seperti itu. Jadi metode maudhu'i ini dalam mencari hadis, metode pemahaman hadis yang memiliki topik, tidak per lafadznya dibahas, cuma topik-topik tertentu yang ingin dibahas musonef dengan menggunakan hadis, seperti itu. Baik itu mengenai tentang metode syarah hadis, metode yang digunakan oleh ulama untuk mensyarahi hadis di dalam kitab-kitabnya ulama tersebut. Sekarang ketika kita sudah memahami, oh cara ulama memahami dan mensyarahi hadis itu seperti ini, oh berarti beliau menggunakan ini. Sekarang kita membahas tentang metode untuk memahami hadis itu sendiri. Ini karena gini, pemahaman hadis itu kita harus sempurna. Maksudnya
harus bisa menempatkan mana ini hadis yang harus dipahami dengan secara langsung dipahami, oh ini teksnya gini seperti ini, atau atau ada hadis yang harus dipelajari lebih dari sekedar hanya membaca teksnya seperti itu. Karena apa? Islam sebagai problem solving untuk umat itu harus memiliki pemahaman yang sesuai dengan zaman sekarang. Lah, sedangkan hadis ini kan sudah 15 abad yang lalu, 15 abad yang lalu mungkin hadis muncul. Terus apakah masih relevan? Lah, itu perlu pemahaman yang betul, sehingga kita harus mengetahui metode apa yang digunakan untuk memahami hadis-hadis tersebut. Langsung saja mengenai metode itu, secara garis besar itu ada dua. Pertama, tekstualis, yang kedua, kontekstualis. Metode tekstual maksud saya. Metode tekstual ini yaitu memahami hadis Nabi sesuai dengan pesan yang tersurat di dalam lafaz hadis tersebut. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan metode tekstual ini memahami hadis secara mafhum muwafaqahnya. Oh, lafaz yang cocok dan pemahaman yang cocok dengan lafaz ini adalah seperti ini loh. Itu yang dinamakan metode tekstual. Adapun konsekuensi hadis yang dipahami dengan metode ini, itu hukum atau isi yang ada di dalamnya itu bersifat universal, bersifat masih umum, tidak terperinci, dan biasanya itu dan tidak terikat oleh zaman dan waktu. Dia memang mutlak, isinya seperti itu, ya wes seperti itu. Itu konsekuensi dari hadis yang difahami dengan menggunakan metode tekstual. Adapun indikator atau indikasi, oh ini hadisnya bisa dipahami dengan tekstual, itu yang pertama melihat indikasi lafadz. Indikasi lafadz ketika lafadz tersebut sudah jelas ataupun shareh, itu bisa dikatakan bahwasanya dia memiliki makna yang sudah jelas, wuduhul makna bahasanya, wuduhul makna, meskipun tidak semua lafadz yang shareh memiliki wuduhul makna seperti itu. Yang kedua, kita bisa mengaitkan lafadz hadis tersebut dengan hal lain. Contoh, ketika ada lafadz ketika seperti ini, maksud dari ini adalah mengaitkan lafadz tadi, kita kaitkan dengan asbabul wurudnya. Ketika asbabul wurud berbicara memang lafadz zahir, lafadz shareh tersebut yang dikehendaki oleh Rasulullah, maka itu adalah yang itu adalah indikator bahwasanya hadis tersebut bisa kita pahami dengan menggunakan metode tekstual. Metode selanjutnya adalah metode kontekstual, yakni metode berkaitan dengan makna yang tersirat di dalamnya. Sehingga dapat kita artikan bahwasanya metode tekstual ini adalah pengambilan informasi atau pesan dari hadis tidak cukup dengan apa aja yang tersurat di dalam lafadz hadis tersebut, akan tetapi membutuhkan informasi lebih untuk menggali lebih dalam makna yang dikehendaki oleh Rasul itu seperti apa. Itu metode pemahaman yang dikatakan tekstual. Karena apa? Karena tidak semua hadis itu bisa difahami atau ditelan penuh dengan menggunakan tekstual. Akan tetapi ada hadis-hadis yang harus kita ketahui makna tersirat dari hadis tersebut. Akan tetapi konsekuensinya biasanya ini sesuai dengan zaman, karena tahu mungkin makna tersiratnya seperti ini. Contoh, ada ilat bahwasanya oh ini loh, semisal ada rukhsah bagi yang puasa itu
rusuh perjalanan jauh itu mungkin capek ataupun memang perjalanannya sulit pada zaman lalu. Mungkin zaman sekarang bisa dikontekstualisasikan bahwasanya perjalanan sekarang mudah, tidak ada rusuh, mungkin seperti itu. Itu yang namanya pemahaman hadis secara tekstual. Jadi mencari makna tersirat dari hadis tersebut itu seperti apa. Konsekuensinya ya seperti itu. Terikat oleh zaman, waktu, terus biasanya hukumnya terperinci, isinya itu terperinci. Tadi berbeda dengan tadi yang universal tadi, ketika tekstual, sekarang kan kontekstual seperti itu. Kalau kontekstual itu seperti itu konsekuensinya. Adapun indikator dari kontekstual ini apa namanya indikator dari hadis ini bisa dikatakan dapat dipahami dengan kontekstual. Itu yang pertama, memperhatikan asbabul urutnya. Asbabul urutnya ini seperti apa sih? Karena asbabul urut ini sangat berpengaruh terhadap makna atau hukum yang dimaksudkan oleh Rasulullah, seperti itu. Yang kedua, memperhatikan maqasid lughawiyah atau kontekstual redaksi hadis tersebut. Ini maksudnya kok berbicara seperti ini mesti ada makna tersiratnya, seperti itu. Terus yang ketiga, kontekstual filosofisnya. Ini maksudnya ketika mengucapkan ini, berarti yang tidak boleh ini. Itu filosofi dari susunan atau kata-kata yang digunakan di dalam hadis tersebut. Yang keempat, memperhatikan tadi seperti asbabul urut, kontekstual psikologis. Maksudnya kondisi beliau ketika dauh atau bersabda hadis tersebut itu seperti apa, sehingga kita bisa menarik ilat yang digunakan untuk berkaca atau berhujah untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu mungkin dari itu mungkin yang bisa disampaikan dari pemahaman metode pemahaman hadis ataupun metode syarah hadis. Sekarang kami akan memberikan contoh contoh mengenai tentang metode syarah hadis maupun metode pemahaman hadis. Baik, saya mengambil contoh ini dari Fathul Bari. Yang notabe Fathul Bari ini adalah metode syarah yang digunakan musonef itu adalah tahlili. Mengapa kami mengatakan metode ini metode tahlili, menggunakan metode tahlili? Karena seperti yang saya lampirkan di dalam draft yang kami kumpulkan di Google Drive, itu di dalam kitab Fathul Bari ketika beliau mengungkapkan hadis itu setiap kata, lafadz maupun kalimat itu diberikan penjelasan seperti ciri-ciri metode tahlili sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Saya mengambil dari kitab Fathul Bari mengenai hadis yang berbicara al-qatil wal maqtul finnar. Jadi ini saya bacakan babu idzal taqal muslimani bisayfihima. Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab haddatsana Hammad an rajulin lam yusammihi anil Hasan qala kharajtu bisalahi layaliyal fitnah fastaqbalani Abu Bakr faqala aina turid qultu uridu nusrah ibni amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah idza tawajjahal muslimani bisayfihima faqilahuma min ahli nar qila fa hadza al-qatil fama balul maqtul innahu arada qatla sahibihi. Itu hadis berbicara mengenai tentang orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu masuk neraka semuanya. Sahabat bertanya, emang benar yang qatil itu memang al-qatil itu statusnya berarti yang membunuh? Memang benar ahli nar. Loh, maktul ini salahnya apa? Ternyata dijawab Rasulullah, innahu arada qatla sahibihi. Dia juga memiliki prinsip atau mental kedua orang ini sama-sama berangkat dengan mental pembunuh. Jadi iya memang benar yang qatil ini memang nanti masih hidup di dunia mendapatkan hak. Tapi kan tetap nanti ketika di akhirat balasannya sama seperti yang maktul karena mental-mental pembunuh semua. Berangkat bermental pembunuh semua. Berbeda dengan orang yang dibunuh karena mungkin ada sesuatu
Nah, itu berbeda lagi. Ini membahas tentang pertikaian. Mungkin ada pertikaian yang sehingga bertengkar dan saling membunuh. Karena mati itu kan memang nasib. Kalau mental kan emang benar-benar mau niat untuk saling membunuh seperti itu. Hadis tersebut berbicara tentang seperti itu, tentang al-qatil al-maktul filnar seperti itu. Mengapa aku menjawab atau menyebut bahwa hadis di sini kitab syarah hadis di sini menggunakan metode syarah tahlili? Karena apa? Di sini setiap lafadz itu disebutkan maksud dari lafadz tersebut. Sampai saja rawi-rawi yang tidak disebutkan namanya itu dijelaskan. Seperti halnya ini, saya bacakan sedikit mengenai tentang tafsir atau syarah di dalam Fathul Bari ini, yang mengatakan an rojulin lam yusammihi. Itu kan di dalam hadis tidak disebutkan rojul ini siapa karena tidak tahu namanya. Huwa Amr bin Abid Syekhul Mu'tazilah wa kana Sayyuddabti. Ternyata orang tersebut adalah Amr bin Ubaid Syekh Mu'tazilah. Itu disebutkan. Makanya saya berani mengatakan bahwa ini memang metode yang digunakan musonef dalam mensyarahi hadis itu tahlili. Karena setiap kata, setiap kalimat itu disyarahi beliau seperti itu. Sampai beliau juga memberikan hadis yang ada sangkut pautnya. Meskipun sangkut pautnya hanya sebatas periwayatannya saja, seperti itu. Maka saya berani mengatakan bahwasanya ini bisa disebut kitab syarah hadis yang menggunakan metode tahlili. Sedangkan kita tinjau dari metode pemahaman hadis, kita dapat memahami hadis ini secara tekstual. Karena apa? Karena lafadz-lafadz yang digunakan di dalam contoh hadis ini sangat jelas. Tadi ketika Rasul ditanya bersabda, terus ditanya oleh sahabat, loh, yang maktul ini gimana dosanya? Oh, ternyata maktul ini juga ada niatan untuk membunuh temannya. Kan itu sudah bisa kita pahami bahwasanya ini menggunakan pemahaman tekstual pun maksudnya sudah dapat bahwasanya orang yang bermental pembunuh, meskipun nasibnya dia nanti mati, itu balasannya tetap neraka. Sehingga menunjukkan kepada kita bahwasanya membunuh itu melanggar syariat. Karena maqasid syariah di sini adalah hifdzun nafas. Hifdzun nafas, menjaga nyawa, seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mungkin saya rasa banyak sekali kekurangannya. Kalau ada kelebihan memang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.